Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi kegiatan budgeting ya teman-teman di bulan April. Setelah kita kemarin evaluasi di bulan Maret dan juga kita udah bikin dana THR-nya, alokasinya ya teman-teman. Dan alhamdulillah syukurilahnya di hari ini kita akan buat budgeting bulan April. Siapa teman-teman yang belum bikin budgeting, yuk sama-sama kita bikin, sama-sama kita belajar ya teman-teman. Jadi nggak ada istilah sukses, jadi kita sama-sama merintis ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini itu untuk bulan April aku bikin budgeting bulanan dulu ya teman-teman, nggak bikin budgeting mingguan karena alhamdulillahnya itu bisa pulang kampung ya, dan waktunya itu lumayan lama. Jadi biar lebih gampang untuk atur budgetnya, aku bikin per bulan aja untuk bulan April ini. Sebelumnya aku mau ucapkan ahlan wa sahlan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia nonton dan support channel aku. Dan maaf banget ya teman-teman, ini video telat banget uploadnya karena emang di sini tuh kendala sinyal ya. Jadi aku ini editnya dan isi voice over itu di kampung. Nah, seperti judul video budgeting April 2024 dan cara atur budgetnya, pastinya di bulan April ini perlu senyum ya. Udah dapat gaji dan juga udah dapat THR, Masya Allah tabarakallah. Kadang uang sedikit cukup, uang banyak pun malah banyak kebutuhan dan juga pengeluarannya. Masya Allah tabarakallah, memang Allah memberi jatah rezeki itu sesuai dengan porsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan cemas, semoga Allah cukupkan dan semoga kita bisa dan juga mampu ya untuk mencukupkannya. Oke lanjut, ini aku bikin garisnya dulu. Gimana teman-teman lebarannya? Apakah budgetnya masih aman? Atau udah pada nunggu gajian di bulan depannya? Masya Allah tabarakallah, nggak apa-apa ya. Budgetnya habis dan juga udah ngepres banget. Karena memang kebutuhan keluarga itu banyak banget ya teman-teman. Semoga Allah luaskan rezekinya. Jangan pernah dianggap boros ya teman-teman. Menyenangkan hati orang tua, berbagi, bahkan mungkin ada yang nggak bisa nabung karena budgetnya ngepres dan ngepas banget. Dan habis gitu aja kebanyakannya. Berbagi semampunya ya, dan juga menabung pun pastinya harus semampunya. Lagi-lagi uang ini memang susah-susah gampang ya, apalagi pas nerima gaji terlihatnya itu besar padahal belum dihitung, belum dipotong ini itu. Nah terus gimana bun cara atur budget sesuai dengan keuangan yang ada? Ya cara satu-satunya adalah hiduplah sesuai dengan kemampuan finansial saat ini. Gak perlu maksain buat beli ini itu atau banyak angan-angan ini itu ya teman-teman, karena percaya deh teman-teman, hidup tanpa hutang adalah kenikmatan surga duniawi. Banyak banget permasalahan yang dimulai dari hutang. Makanya rasa nahan ingin sesuatu kita itu harusnya lebih besar ya daripada rasa ego pengen memilikinya. Makanya kalau misalkan kita mampu beli, yuk beli. Kalau misalkan kita belum mampu, yuk sabar dulu. Gak ada istilah kalau nggak ngutang nggak punya bun. Justru harus dibalik ya teman-teman. Kita rubah, kalau nggak punya nggak usah berhutang. Nah ini udah aku bikin ya teman-teman 4 kolom dan sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Nah di sini untuk kolom pertama itu ada keterangan, dan untuk yang kedua ini jumlah budget. Untuk yang ketiga adalah kolom terpakai, dan yang keempat adalah sisa budget. Supaya lebih gampang dan lebih kelihatan ya, ini aku warnain pakai warna kuning. Nah selanjutnya di keterangan ini teman-teman, biasanya dari kebutuhan wifi, belanja bulanan, diapers anak, sampah, dan darurat, pokoknya segala kebutuhan di bulan tersebut aku tulis di kolom keterangan. Dan biasanya itu karena budgetingnya bulanan, langsung aja ya teman-teman, dari satu bulan ini aku tulis semuanya pengeluaran secara rinci. Fungsinya supaya kita tahu rem-rem mana aja yang bisa kita tahan, dan juga bisa lebih gampang ya teman-teman kita mengevaluasi, ngendaliin uangnya, dan juga ngendaliin kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan di setiap bulannya. Nah di sini untuk wifi ya, ini adalah 100.000 per bulannya karena makanya itu bareng-bareng ya teman-teman. Selanjutnya untuk belanja bulanan itu budgetnya itu 250.000, dan untuk diapers anak ini itu 200. Biasanya untuk per bulannya itu habis sekitar 2 bulan ya teman-teman, dengan harga per
tebalnya itu 75.000. Tapi karena alhamdulillah wa syukurilahnya ini Yusuf ini lagi belajar toilet training ya teman-teman. Jadi untuk bulan kemarin itu alhamdulillah banget sisa dari Pampers ini lumayan banyak ya. Nah, selanjutnya di sini untuk sampah budgetnya itu 30.000, per rumah 15.000 karena di sini aku bareng pinggir-pinggiran sama mama mertuaku ya teman-teman. Jadi biasanya aku yang bayarin. Dan di sini itu untuk dana darurat 200.000 budgetnya. Jadi setiap minggu ini rem dana darurat itu sebesar 50.000. Jadi kalau misalkan lebih dari 50.000 itu udah dipastikan over budget ya teman-teman. Di minggu selanjutnya itu harus lebih bisa menyesuaikan gitu kan untuk pengeluaran si dana darurat. Selanjutnya di sini untuk budget beras 200.000. Nah teman-teman, untuk zakat fitrah ini nggak termasuk budgeting April ya. Itu masuknya ke budget dana THR di video yang kemarin ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk galon dan gas di sini itu 100.000. Lanjut untuk family time 400.000 per bulan. Jadi untuk per minggunya itu budget jalan-jalan sebesar 100.000 ya teman-teman. Ini menyesuaikan aja dengan budget penghasilan, kadang 50.000 per minggu, kadang juga 100.000 per minggu. Tergantung besar atau enggaknya sih pemasukannya ya. Nah, di sini juga ada kewajiban ya teman-teman 350.000. Selanjutnya ada belanja mingguan untuk ke pasar, per bulannya itu 800.000 dan untuk per minggunya itu 200.000 rupiah. Selanjutnya untuk jajan anak ini per bulannya 400.000 dibagi 4 ya teman-teman, jadi 100.000 per minggu. Selanjutnya di sini untuk budget mami 300.000, ini memenuhi kebutuhan aku ya teman-teman, termasuk make up, terus skincare, pokoknya semua segala jenis kebutuhan istri masuknya ke budget mami. Nah untuk kebutuhan bensin dan juga pengeluaran pak suami itu budgetnya terpisah ya, jadi pak suami yang atur. Jadi biasanya untuk gaji per bulan itu aku bagi dua antara budget aku dan juga budget pak suami. Nah ini aku totalin dulu ya teman-teman untuk pengeluaran di bulan April, mulai dari wifi, belanja bulanan, diapers anak, sampah, dana darurat, beras, galon, dan gas. Dan juga di sini ada family time, kewajiban belanja per minggu, dan juga jajan anak, budget mami. Dan di sini untuk totalnya itu 3.330.000 ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Allah berikan kecukupan ya teman-teman dari bulan April ini selama 1 bulan ke depan. Masya Allah tabarakallah, rasanya lega banget ya kalau kita udah budgeting, udah ngatur uang, dan juga udah ngatur sesuai dengan posnya masing-masing. Nah semoga Allah berikan kemudahan ya teman-teman untuk kita semua untuk terus mengevaluasi dan menjadi ibu dan juga istri yang lebih baik lagi ya teman-teman. Pastinya karena setiap rumah tangga ini mempunyai mimpi dan juga tujuannya masing-masing ya. Ada yang pengen beli mobil dulu, ada yang pengen beli rumah dulu, ada juga yang pengen buka usaha dulu. Pokoknya semoga semua jenis tujuan Allah permudah ya teman-teman, tentunya dengan dibarengi ikhtiar ya teman-teman pastinya. Nah untuk cara selanjutnya supaya atur keuangan sesuai budget adalah dengan menghemat-hemat pengeluaran ya teman-teman. Berhemat bukan berarti pelit ya, jadi kita meminimalisir pengeluaran-pengeluaran apa aja yang bisa kita rem dan juga yang bisa kita kendaliin gitu kan. Misalnya untuk belanja harian kita malah lebih boros, kita bisa meminimalisirnya dengan belanja mingguan ya teman-teman. Tentunya karena ke pasar itu lebih murah, kita lebih bisa memperhitungkan gitu kan, kita punya budget segini pengennya beli ini kayak gitu. Kalau misalkan belanja per hari itu udah dipastikan teman-teman kadang over budget, kadang juga bisa menghemat. Jadi supaya bisa konsistennya ya kita bisa alihkan metode ya, dari yang tadinya harian ke mingguan. Bisa juga dari yang biasanya tadinya mingguan karena ngerasa banyak sayuran yang kebuang, banyak juga ruginya gitu kan, pastinya harus dirubah metodenya. Kita bisa pakai metode belanja harian yang pastinya udah ditakar gitu kan. Misalnya untuk budget belanja itu per minggu 150.000, berarti untuk perharinya kita maksimal pembelian lauk itu sebesar 20.000 rupiah. Kayak gitu aja ya teman-teman, kita otak-atik supaya si keuangan ini tetap cukup untuk memenuhi selama sebulan ke depan. Nah untuk cara selanjutnya kita bisa lebihkan budget untuk ke pasar dan kurangin budget untuk jajan ya teman-teman, karena biasanya teman-teman malah kebalik, gedean untuk jajan dibanding ke pasar. Padahal kalau misalkan udah kita stok makanan untuk 1 minggu misalnya, otomatis kalau misalkan kita mau jajan keluar itu pastinya sayang ya teman-teman, karena makanannya bakal kebuang. Nah supaya bisa ngimbangin, supaya kita juga bisa lebih sadar bahwa ya memang cari uang ini bener-bener perjuangannya Masya Allah ya teman-teman. Suami kita berangkat untuk kekerjaan, mengorbankan hampir seluruh waktunya
waktunya untuk bekerja gitu kan, untuk menafkahi kita, makanya kita ya cara terbaiknya adalah tidak menghambur-hamburkan uang, dengan tidak boros, dengan caranya ya berhemat ya tentunya. Pastinya setiap rumah tangga ini harus menjadi acuan ya teman-teman. Kita pengen punya sesuatu harus terwujud, harus bisa sama-sama yakin gitu kan bahwa kita bisa gitu kan meraih sesuatu yang kita mau. Tapi jangan dipaksakan juga ya, itu harus dibarengi dengan kemampuan kita, dengan keuangan kita juga. Misalkan untuk 1 bulan ini kita mampunya 100.000 nabungnya, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Terus gimana Bun? Pastinya lama dong kalau misalkan kita pengen sesuatu yang harganya tuh lumayan besar, lumayan butuh budget banyak, tapi kita mampunya sedikit. Ya nggak apa-apa teman-teman, dijalanin aja dengan sabar gitu kan, pasti insya Allah lama-kelamaan bakal berhasil. Nah teman-teman, sampai di sini video kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.